Halo sahabat YouTube, pernahkah Anda mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap kali di acara manakib, kondangan, atau memanjatkan doa setiap kali ada acara? Berikut ulasan tentang sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali, dan setiap doanya langsung didengar ke langit ketujuh. Abdul Qadir Jailani, atau Abd al-Qadir Al-Gilani, adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia adalah orang Kurdi atau orang Persia. Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap wali dan diadakan di penghormatan besar oleh kaum muslim dari anak benua India. Kelahiran, tanggal 30 Oktober tahun 1077, Provinsi Gilan, Iran. Meninggal, tanggal 21 Februari tahun 1166, Baghdad, Irak. Anak, Abdul Razak Gilani, Abdul Wahab Gilani, Abdul Aziz Gilani, Abdul Jabbar Gilani, Musa Gilani, dan lainnya. Tempat pemakaman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud, Jilid 2, 424. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 M5H adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujatul Islam, karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 M6H diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Kutubul Aulia, serta Gautsul Azam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf, secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, dalam masyarakat muslim, namanya sangat populer, dijadikan sarana wusuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping manakibnya, juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Said Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Sholih Musazzangi Dawsat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil, Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri, dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu Fajar, Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah, 1166 Masehi. Kebanyakan biografi dikenal sebagai manakib. Tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal,
Ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga, para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan mujtahid abad ke-14. Menurut Walter Braune dalam bukunya Die Futu al-Ghaib des Abdul Qadir, Berlin dan Leipzig, 1933, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan, penulis Muslim Jerman, Mehmet Ali Aini, Ungrensein del Islam, Abd al-Qadir Guilani, Paris, 1967, menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Ia lahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, Al-Imam Said Abi Sholih Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama, mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan, ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Said. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan ushul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Ada sejumlah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam, salah satunya terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Benarkah demikian? Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Beberapa karomah Abdul Qadir Jailani termasuk dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Berikut ulasannya.
Menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat, di hadapan orang Nasrani itu, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Seketika, orang Nasrani itu takjub dan memutuskan jadi mualaf. Buah apel yang jatuh dari langit. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan Abdullah Al-Mashali. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia menadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, apel untuk khalifah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas, sedangkan untuk Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya, bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zalim. Sedangkan harum karena dari tangan seorang wali Allah. Menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamat Al-Aulia ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus. Menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani, Ala-Lujain Al-Dani, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menaklukkan musuh dari jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batinnya yang bisa menangkap seorang dari jauh. Kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya. Terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sulit dipercaya adalah terbang ke udara. Dia mampu melayang-layang di udara tersebut. Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. Membuat bangsa jin takluk. Karomah lain yang ada pada Abdul Qadir Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut. Berjalan kilat. Konon, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam. Padahal, perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan, karomah Abdul Qadir Jailani ini terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani mampu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan.
Hal ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui pada waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka dalam waktu bersamaan. Menghentikan hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mampu menghentikan hujan saat berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun, dengan karomah Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu berhenti saat dia menadahkan tangan dan kepalanya seraya berdoa. Sahabat Red Fly yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sosok riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani yang sampai sekarang selalu dijunjung tinggi segala puji dan doanya. Wallahu a'lam.